Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, malam bro. Malam, Mas Kus Ananta. malam Sehat Coach ya? Ardi. Sehat ya? Sehat-sehat. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Bertemu kembali bersama kami Sinergi Kreatif Inovasi Foundation dalam kelas belajar bisnis bareng bersama SKI. Semoga di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian masih hanya orang-orang yang beruntung yang punya motivasi kuat motivasi kuat untuk join di kelas belajar bisnis bareng di minggu malam ya. Memang luar biasa godaan ketika kita menghabiskan waktu di akhir pekan. Malam hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa juga. Ini Coach Ananta Zakaria MM, salah satu founder SKI. Beliau ini juga dosen di BSI, kemudian juga praktisi bisnis, importir, kemudian beliau juga punya bisnis travel, dan luar biasanya beliau sekarang sudah punya banyak pengalaman dan terjun melakukan pendampingan kepada UMKM. Nah, SKI sudah masuk ke minggu 17 Ko Sananta. Ya, mantap. Ini luar biasa sebuah perjalanan yang tidak gampang, butuh konsisten, butuh kesabaran, dengan harapan kita bisa menebarkan manfaat kepada yang membutuhkan. Nah, kemudian mungkin juga kita akan dipertemukan sekali lagi closing event, mungkin minggu depan atau kita nanti akan informasikan lebih lanjut. Kita akan launching produk-produk baru kita di tahun 2022 dan peluang kolaborasi apa saja yang kita tawarkan, termasuk peluang bisnis yang nanti Bapak Ibu sebagai member SKI akan dapatkan. Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum join WA Group, silakan di follow di Instagram kami. Kalau belum join di WA Group, silakan follow Instagram kami SKI Digital Marketing. Di situ nanti bisa klik di link tree-nya. Bapak Ibu bisa join ke WA Group, bisa ngikutin, bisa follow akun TikTok kami, motivasi setiap hari agar kita sama-sama menjaga semangat agar bisnis kita terfokus gitu. Baik, mempersingkat waktu karena peserta sudah ada yang join, kami silakan pada Coach Ananta untuk membedah seperti apa sih seremnya kalau kita nggak lapor pajak sekarang. Kita sebagai wajib pajak yang harus taat kepada negara ya. Kalau Anda nggak taat boleh-boleh saja, tapi siap-siap dapat surat cinta dari kantor pajak gitu ya. Anda boleh sembunyi di dalam kotak besi, tapi rekam jejak digital kita tidak bisa dibohongi. Nah, malam ini kita akan bahas tentang bagaimana membongkar mental blocking kita, merubah mindset kita agar apa? Kita taat pajak itu bukan karena kita harus store kepada negara, tapi bagaimana kita memenuhi kewajiban itu agar kinerja keuangan, laporan keuangan kita juga clear, gitu ya. Bapak Ibu boleh meringankan tanggung jawab pajaknya bagi yang Muslim, silakan bayar zakat dulu. Ya, silakan bayar zakat dulu di akhir tahun sehingga beban potongan pajak itu akan lebih ringan dan seterusnya. Nah, bagaimana sehari-hari kita mengelola bisnis, apa hubungannya antara laporan keuangan dan laporan pajak tahunan? Mungkin juga bagi UMKM harus melaporkan pajak bulanan gitu ya. Nah, jadi jangan kaget Bapak Ibu habis liburan tahunan kalau lupa bayar pajak setelah tahunan dapat surat cinta dari kantor pajak sekarang. Oke, baik, mempersingkat waktu kami silakan kepada Coach Ananta untuk layar dan waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Tar. Selamat malam. Assalamualaikum teman-teman semua. Gimana kabarnya? Pasti Sehat. sehat luar biasa ya. Terima kasih Pak Tar, Coach Indra, dan teman-teman yang saya cintai. Seperti Pak Tar bilang ya, malam minggu, hari minggu malam tuh waktu yang sulit. Apalagi udah masuk bulan Desember nih ya. Biasanya udah
suasana liburan gitu ya. Tapi terima kasih, dan malam hari ini kita belajar bareng SKI sama-sama lagi. Tapi sebelum lanjut, kita absen dulu kali ya Pak Tar. Dari teman-teman yang malam hari ini Siap, siap. datangnya dari mana aja nih, boleh isi di kolom chat ya, sambil katakan siap, saya dari mana gitu ya. Oke, silakan teman-teman. Wah, siap Bogor, mantap. Indra ya, terima kasih. Teman-teman yang lain boleh isi di kolom chat sambil kita fokus ya malam hari ini. Malam-malam ngomongin pajak, ngomongin hitung-hitungan ya. Jadi perlu fokus ngomongin angka ya. Oke, siap Pak Ahmad. Wah, dari Mojokerto udah jauh ya. Siap, Pak Ulan. Wah, terima kasih yang sudah chat ya. Jakarta siap, siap. Oh, siap Tangerang ya. Wah, ada mahasiswa saya nih. Siap, BSI Cilebut. Salam teman-teman ya. Terima kasih yang udah gabung. Terima kasih yang sudah support SKI ya. Sampai 17 pertemuan ya. Dan kita dari Makassar nih. Dari Makassar, luar biasa. Mas Wafik, malam Mas Wafik, ini mentor kita nih. Mentor kita dari Sulawesi Selatan. Mantap, terima kasih. Salam kenal, salam bergabung lagi ya. Ya siap, makasih Pak. Malam. Malam. Oke. Baik, ternyata sudah ramai. Terima kasih yang sudah di kolom chat ya. Dan kita malam hari ini ya, sesuai judul, saya izin share ya teman-teman PowerPoint kita, bahwa sesuai judul minggu ini kita mau belajar. Sudah terlihat Pak Tan? Belum ya. Ini Excel saya mulai keluar ya. Oke, sudah tampil. Ya, PowerPoint saya kelihatan ya teman-teman ya. Oke, full screen aja, full screen. Oke, malam ini bikin adem ya, daripada dapat surat cinta ya. Bikin adem usahamu dengan mengerti pajak dan laporan keuangan. Nah, biasanya di bulan Desember ini, biasanya kita nyusun ya. Jadi ada dua, kita juga menyusun pajak ya, pajak tahunan, dan juga menyusun target-target ya, laporan tahunan, menyusun laporan tahunan, dan biasanya menyusun target-target untuk tahun depan nih, gitu, biar nanti liburannya nggak digangguin gitu ya. Nah, malam hari ini kita belajar sama-sama beberapa poin topik dan juga mengenai perpajakan, mengenai laporan keuangan, menganalisis juga gimana sih kinerja kita, perusahaan kita, usaha kita dalam 1 tahun. Apakah memang lanjut lagi tahun 2002 nih yang penuh tantangan ya, atau kita akan evaluasi menentukan strategi-strategi baru. Ini sangat penting dan kita baca berdasarkan data real ya, berdasarkan laporan keuangan. Nah, seperti itu ya. Baik, kita bahas dulu. Screen saya udah jalan, Pak Tar? Sudah jalan. Udah ya. Nah, jadi pertama-tama kita ubah mindset dulu ya. Tadi seperti Pak Tar, bahwa kita menyumbang negara yaitu untuk kemajuan kita bersama. Nah, di sini sebenarnya semua orang itu dikenakan pajak. Benar ya? Contohnya apa? Semua barang yang beredar di masyarakat pada dasarnya dikenakan pajak. Ya, pertanyaannya apa buktinya ya? Pertama, teman-teman ya, kalau beli belanja di minimarket ya, di minimarket A, B, C, ada di sana informasi harga barang telah dikenakan PPN. Nah, ini yang sering ya, beli barang tinggal dia sudah termasuk ya, apa belum termasuk ya. Lo makan di restoran biasanya dikenakan, dibebankan ke konsumennya itu 10%, atau sudah beli nih udah harga diskon, ditulis di bawahnya sudah termasuk pajak 10%. Nah, tapi di sini pajak 10% ini buktinya berupa PPN ini tidak perlu dilaporkan ya. Beda ya dengan nanti kita mau belajar pajak yang harus dilaporkan. Tapi kalau struk pembelanjaan teman-teman yang sudah kena pajak yang 10% ini nggak usah dilaporin ya. Tapi kita mau belajar lebih dalam lagi bahwa pertanyaan kedua selanjutnya adalah apakah UMKM ya dikenakan pajak ya. Nah, di sini untuk pengenaan pajak ini adalah siapapun yang memiliki NPWP ya. Kalau teman-teman mungkin yang masih awam ya, atau yang sudah punya NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak ya, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, wajib atau harus melaporkan pajaknya ya, walaupun penghasilannya belum, kalau pribadi ya itu di bawah 50 juta ya nggak usah bayar pajak, tapi wajib lapor karena punya NPWP ya. NPWP ini seperti KTP gitu ya. Kalau sudah
di atas 50 juta pribadi ya pasti bayar. Terus juga wajib pajak yang usaha PT ya yang sudah 4,8 miliar per tahun itu wajib pajak. Kalau masih di bawah itu nggak usah bayar pajak tapi wajib lapor karena tadi sudah punya NPWP. Nah ini ya yang mendasari. Jadi kalau yang teman-teman belum punya tapi rata-rata sudah punya ya karena tadi siapa saja yang memiliki NPWP ini semuanya pasti punya orang badan ya, badan usaha, PT, CV, koperasi ya dan lain-lain bentuknya ya, yayasan seperti kita ya, foundation juga punya dan karyawan ya dengan batas penghasilan tertentu dan orang pribadi yang menyelenggarakan usaha dan pekerjaan bebas. Nah kayak UMKM kan, misalkan kita toko online ya, jualan di Shopee kan memang belum punya CV, belum punya PT, tapi pajaknya itu ya menjadi tadi orang pribadi, jadi pendapatan PPH yang menyelenggarakan usaha atau pekerjaan bebas UMKM. Nah kita baca, nanti kita sama-sama ya kita baca, kita link, kita diskusi juga ya tentang perpajakan ini. Nah, kita lanjut dulu ya dari NPWP ini yang mendasar ya. Terus juga bagaimana yang nggak punya ya? Kalau begitu, bagaimana yang nggak punya ya? Apakah enak dong yang nggak usah aja, nggak usah punya NPWP, enak. Nah, tapi tidak juga ya. Saat ini telah diberlakukan tarif yang lebih tinggi bagi mereka yang tidak memiliki NPWP ya, misalkan dikenakan 120% dari tarif normal ya. Tidak bisa meminjam dana ke bank ya. Jangankan minjam dana ke bank, buka tabungan aja nggak bisa ya kalau nggak punya NPWP ya. Apalagi teman-teman yang menjalankan usaha itu nggak bisa ikut tender ya, nggak bisa macam-macam deh ya. NPWP ini sangat penting. Jadi seperti KTP, jadi harus punya ya. Nah, NPWP ini dapat diurus di kantor pelayanan pajak atau mendaftarkan di aplikasi www.pajak.go.id. Nah, ini teman-teman yang belum punya NPWP sekarang gampang banget ya, online, malah langsung cepat bisa download aplikasinya ya, DJP dan lain-lain, teman-teman bisa mendaftarkan. Dan semua, ini contoh NPWP kita nih, Pak Tar ya. Kita juga sudah ber-NPWP ya, Yayasan Sinergi Kreatif Inovasi ini sudah punya NPWP dan kita juga taat pajak ya. Ini juga langsung jadi ya NPWP-nya secara online dan langsung dikasih virtualnya ya. Nanti jumlah kartu fisiknya itu disusulkan ya. Nih contohnya ya NPWP yayasan kita, jadi kita juga sudah sangat baik dan kita sangat taat pajak gitu ya. Baik, nah pertanyaan selanjutnya adalah jualan online kena pajak atau enggak ya. Nah, ini kita sama-sama belajar, di situ ada linknya ya, teman Bapak Ibu ya. Di sini kita buka aja ya. Nah, gimana ngelapornya yang masih pada bingung nih. Nah, kita buka di laporan pajak. Ini klik pajak ya. Jadi di sini linknya nanti saya kasih juga ya, atau saya share dulu ya teman-teman ya sambil baca-baca nih. Saya share dulu ya di sini ya. Sambil baca-baca, takutnya beritanya beda. Oh enggak ya. Takut-takut nggak sama kayak saya ini. Silakan teman-teman bisa baca ya. Gimana sih untuk melaporkannya ya? Nggak bisa tiba-tiba langsung lapor ya, nggak bisa juga ya, tahu-tahu langsung setor, itu nggak bisa juga ya. Punya PT nggak langsung setor ya, nggak juga ya. Jadi kita sama-sama belajar bahwa di sini linknya teman-teman bisa baca cara pilih tarif pajak perusahaan yang tepat dan persiapan laporan SPT pajak wajib pajak, badan, PT dan lain-lain. Intinya apa sebelum melaporkan ya? Nah, apakah perusahaan di sini ya? PT didirikan terdaftar sebagai NPWP badan dengan manfaat tarif final 0,5 sejak tahun 2018. Nah, ingat tahun ini adalah masa transisi sehingga sobat klik pajak harus mengetahui persiapan laporan pajak WP badan 2021 dengan benar ya. Klik pajak ini juga akan menunjukkan cara pilih tarif PPh yang tepat untuk perusahaan. Nah, ini nanti intinya di sini beritanya adalah sebelum melaporkan pajak, nah kita juga harus apa? Harus punya laporan keuangannya ya. Gimana mau lapor, ujuk-ujuk lapor gitu ya, masukin 100 juta berdasarkan apa ya? Berdasarkan di sini ya, kita lihat berdasarkan teman-teman harus punya neraca keuangannya, harus punya arus kasnya ya,
harus punya laporan laba rugi. Jadi nggak bisa sembarangan, oh lapor setor. Nah, malah nanti kalau salah setor malah kita yang diusut ya, diobok-obok ke perusahaan. Oh, benar nggak angkanya? Dari mana ini? Nah, kita malah jadi persulit ya, apalagi lebih bayar ya, kurang bayar. Wah, jadi ketahuan semua dah gitu ya. Nah, ini teman-teman harus punya ya, itu laporan laba ruginya, arus kas, dan neraca keuangannya. Nah, itu ya. Nah, di sini e-faktur maupun e-bot juga lebih mudah dan cepat karena terintegrasi dan fitur akuntansi perpajakan ya. Ini jurnal ID, kalau teman-teman yang pakai jurnal ID ini juga langsung terintegrasi. Nah, jadi intinya teman-teman itu harus punya laporan laba ruginya ya. Nah, saya kasih dulu ya. Ini teman-teman yang belum punya laporan laba rugi, saya kasih linknya nih. Jadi SKI malam hari ini kasih gratis ya template Excel ya, teman-teman bisa pakai dan bisa download, bisa nanti saya ajarin juga ya gimana misinya. Nah, jadi SKI ini luar biasa ya. Ini linknya sudah dapat semua ya teman-teman ya, template pajak keuangan ya. Jadi teman-teman nggak rugi ya gabung di belajar bareng SKI di malam hari ini. Teman-teman dapat template-nya ya. Ini untuk melaporkan pajaknya berdasarkan tadi laporan keuangannya sudah dibuatkan secara praktis ya. Contohnya seperti ini ya. Kita lihat lagi di sini ada contoh laporan laba rugi. Nanti kita buka bareng-bareng ya. Ada pajak juga, teman-teman tinggal masukin data, template-templatenya ini sudah otomatis teman-teman isi datanya dan langsung kita hitung. Dan juga nanti seperti judul kita bisa menganalisis data tahunan kita ya berdasarkan grafik ya, ngelihatnya gampang. Nah, gimana persiapan tahun ini, gimana sih evaluasinya, perusahaan kita seperti apa sih, dan kita punya target di tahun 2022 nih, sebentar lagi tutup tahun, gimana sih strategi kita di bulan apa saja yang kita harus siap dan lain-lain. Ini ya teman-teman ya. Baik, nah kita sini dulu ya. Jadi dari sini tadi teman-teman harus punya laporannya, karena tadi ya kalau teman-teman nggak punya PT, nggak punya CV ya kenanya PPH ya, PPH pasal 21 ya, jasa tunjangan ya. Teman-teman nggak punya PT, teman-teman pasal pajak penghasilan pasal 23. Jadi intinya naik ke atas kena, ke bawah kena, ke kiri kena, di kanan kena. Nah, ini juga saya kasih linknya lagi ya teman-teman. Di sini kita baca-baca lagi. Ini yang lagi heboh nih, seperti tadi Pak Tar bilang, lagi heboh dikirimin surat cinta ya. Saya kasih share linknya juga ya. Ini beritanya ya. Jadi baru tanggal 29 November ya. Hari Senin yang lalu beritanya masuk ya. Dimasuk di Kompas ya. Di sini yang teman-teman jualan online kena pajak ya. Bagaimana aturan online pajak online yang punya Shopee dan lain-lain. Nah, ini kasusnya dia kena dikirimin surat cinta ya, 35 juta tiba-tiba dikirim surat cinta suruh bayar pajak 35 juta. Kaget lah. Nah, kenapa? Kita lihat dulu di sini ya teman-teman ya. Ini saya sudah bukain link Shopee ya, Shopee Dress. Kenapa orang-orang pajak ini bisa ketahuan kita ya? Nah, karena dari sini ya, teman-teman yang jual di marketplace ya, di Tokopedia, Lazada, kemarin Coach Indra juga udah ajarin ya, terus juga kita datangin narasumber gimana jadi Shopee seller dan lain-lain. Nah, ini juga menjadi pantauan orang pajak. Karena di sini ya, ini contohnya ya, abaya basic ya, ini terjual 2.000 ya, 2.000 ya, kali ini aja 150.000 berapa teman-teman. Nah, ini jadinya di tag pajak ya, 10.000 ini kan laporan per bulan ya biasanya ya, terjual 10.000 kali 121.000. Nah, ketahuan ya. Jadi nolnya banyak tuh ya. Nah, sudah ini kan datanya Direktur Pajak ini terlihat dari sini teman-teman. Jadi teman-teman ya ini kan nggak bisa disumputin ya, udah terjual 10.000 kan dibilangnya terjual satu aja, nggak bisa juga ya. Nah, ini terlihat jelas bahwa di Shopee ini sudah terjual 10.000 dikalikan 121.000. Nah, nolnya banyak, terjual 83.000 dan terjual, apalagi nominalnya gede ya,
10.000 plus ya. 149.200 terjual 10.000. Nah, itu kan teriang-iang bagi orang pajak ya. Nah, ini Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!